Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 21 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel musnahkan barang bukti sabu sebanyak 10,6 kg, ganja 990 batang, dan pil ekstasi sebanyak 47.138 butir di halaman kantor BNNP Sumsel Kamis 21 April. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel musnahkan barang bukti sabu sebanyak 10,6 kg, ganja 990 batang, dan pil ekstasi sebanyak 47.138 butir di halaman kantor BNNP Sumsel Kamis 21 April. Pemusnahan dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam blender kemudian dicampur dengan air deterjen dan digiling rata bersama air dihancurkan serta dibakar. Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Joko Prihadi mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap 4 laporan dengan mengamankan beberapa tersangka asal Padang. Tersangka merupakan jaringan internasional dan bandarnya berada di luar Provinsi Sumsel. Joko Prihadi mengatakan untuk narkoba jenis ganja diamankan dari kawasan Kabupaten Empat Lawang, hampir 950 batang dengan berat 70 kg. Pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari proses penyidikan, di mana barang bukti telah dilakukan pengecekan di laboratorium forensik dan benar mengandung amfetamin. Pemusnahan barang bukti turut disaksikan anggota Komisi 3 DPR RI, Kejaksaan Tinggi, Kasat Satres Narkoba Polrestabes Palembang, Pengadilan Negeri, Badan POM, serta pejabat Forkopimda lainnya. Denny, Sumeko TV melaporkan. Pemprov Sumsel mendapat tawaran dari PT Maserati Transit Jakarta Perseroda mengenai pembenahan bisnis kereta api ringan yang ada di Sumsel termasuk pengelolaan LRT yang ada di Kota Palembang. Pemprov Sumsel mendapat tawaran dari PT Maserati Transit Jakarta Perseroda mengenai pembenahan bisnis kereta api ringan di Sumsel, termasuk pengelolaan LRT yang ada di Kota Palembang. Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Perseroda, Muhammad Effendi mengungkapkan, kerjasama ini tujuannya agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sumsel dan kemajuan LRT agar lebih baik lagi. Sisi ekonomi stasiun dan kawasan tanah yang ada di dekat stasiun diyakini akan mengalami peningkatan jika dikelola dan dibenahi secara keseluruhan. Kendati begitu harus menyelesaikan terlebih dahulu kendala teknis yang terjadi. Di antaranya pembenahan di kawasan stasiun, tempat pedestrian dan akses menuju LRT. Menurut Effendi, keretanya sendiri sudah sangat memadai, namun yang harus banyak dibenahi adalah kawasan stasiun di sekitar LRT. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Simpang 4 Kelurahan Tanjung Batu yang merupakan ikon ibu kota Kecamatan Tanjung Batu semrawut bahkan terkesan kumuh. Tumpukan sampah dan kotoran sapi berserakan. Simpang 4 Kelurahan Tanjung Batu yang merupakan ikon ibu kota Kecamatan Tanjung Batu semrawut bahkan terkesan kumuh. Tumpukan sampah dan kotoran sapi berserakan. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani meninjau Simpang 4 di Kelurahan Tanjung Batu Kamis 21 April. Turut serta Kepala Bapeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta beberapa pejabat lainnya. Ardani mengungkapkan Simpang 4 Tanjung Batu membutuhkan penataan yang lebih baik lagi. Untuk langkah awal, Ardani meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir supaya menempatkan petugas kebersihan. Dalam kesempatan tersebut, Ardani juga menambahkan bangunan balai serbaguna milik Kecamatan Tanjung Batu akan dirobohkan untuk kemudian dibangun baru. Bangunan baru nanti dengan kapasitas yang lebih besar. Ardani juga menghimbau kepada pihak kecamatan dan juga lurah untuk bekerja maksimal karena penataan ikon ibu kota kecamatan ini juga menjadi catatan tersendiri dari Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar. Eti, Sumeko TV melaporkan. Guna mempermudah pelayanan dalam pembuatan surat keterangan catatan kepolisian, SPKT Polres Oki minta pemohon daftar secara online melalui link skck.polri.go.id. Guna mempermudah pelayanan dalam pembuatan surat keterangan catatan kepolisian,
SPKT Polres Oki minta pemohon daftar secara online melalui link skck.polri.go.id. Kepala SPKT Polres Oki Ibda Nizar mengatakan, dengan cara daftar online terlebih dahulu menjadi lebih mudah, apalagi belakangan ini pemohon SKCK lumayan banyak. Syarat mendaftar SKCK online yakni kompres file kartu tanda penduduk asli, kartu keluarga asli, akte atau ijazah asli, dan pas foto 3x4 berlatar merah. Dengan adanya pendaftaran secara online ini, jadi masyarakat tidak perlu lagi mengisi lama-lama di SPKT Polres Oki, apalagi di masa pandemi ini. Pembayaran tetap lewat SPKT Polres Oki sesuai dengan PNBP sebesar Rp30.000, di mana jadwal pelayanan pembuatan SKCK yakni hari Senin sampai Jumat dari pukul 8.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelayanan pembuatan SKCK secara online masih baru sejak Februari 2022 lalu. Harapannya mempermudah pelayanan pembuatan SKCK. Terkait pelayanan, SPKT Polres Oki juga memiliki program sasaran masyarakat langsung atau semacam SKCK keliling mendatangi masyarakat yang akan digelar setelah Idul Fitri nanti. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Dinas Perhubungan Sumsel memprediksi akan banyak gelombang kemacetan yang terjadi di Sumsel jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-7 sampai H-1. Kepala Dishub Sumsel Ari Narsya mengatakan kemungkinan jumlah pemudik tahun ini baik yang masuk ataupun keluar daerah Sumsel bisa mencapai 7,29 juta jiwa. Ada beberapa daerah yang dipetakan masuk kategori rawan kemacetan, rawan kecelakaan, dan longsor. Ada beberapa daerah dipetakan masuk kategori rawan kemacetan, rawan kecelakaan, rawan longsor, rawan banjir, dan pasar tumpah yang perlu diwaspadai pemudik. Saat mudik nanti hampir 50% pemudik akan menggunakan transportasi darat karena akses saat ini dipermudah dengan adanya jalan tol. Masyarakat perlu mengatur waktu perjalanan agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas akibat melakukan perjalanan di waktu yang bersamaan. Apalagi pada puncak arus mudik yang diperkirakan jatuh pada 29 April 2022. Perkiraan daerah rawan macet mayoritas tersebar di jalan lintas timur Sumatera, seperti di Jalan Indralaya Palembang, KM12 Palembang Betung, dan Sekayu. Jalur lintas tengah Sumatera yang berada di Prabu Muli, Muara Enim, dan Martapura Ogan Komering Ulu Timur. Sementara mulai dari pintu keluar tol Keramasan hingga Jalan Alang-alang Lebar dan KM12, kemacetan lebih sering terjadi jika pemudik melewati jalur dalam kota. Penumpukan kendaraan bisa saja terjadi mulai dari Kertapati hingga KM12. Selain itu, pasar tumpah juga dapat menimbulkan kemacetan. Pasar tumpah ini berada di beberapa lokasi, yakni Pasar Indralaya Ogan Ilir, Pasar Sungai Lilin atau Bayung Lincir Musi Banyuasin, Pasar Padang Tepong, Pasar Pendopo, Pasar Tebing Tinggi 4 Lawang, dan Pasar Jarai Kabupaten Lahat. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.